Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Rosarini Putri. Saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Kelungkung tahun 2023 dari SD Negeri 1 Semarapura Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun peristiwa dan pembelajaran yang saya dapatkan selama mengikuti modul 1.1 tentang filosofi pemahaman Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya telah memahami konsep pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya gunakan sebagai landasan pembelajaran di kelas nyata. Yang kedua, saya sudah merekonstruksi pemikiran-pemikiran tentang pembelajaran dan pendidikan sebelumnya dengan pemikiran-pemikiran baru yang saya dapatkan dari pemahaman dan juga elaborasi konsep pada modul 1.1. Yang ketiga, saya juga sudah menyusun penerapan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di kelas nyata. Pada ruang kolaborasi dengan rekan-rekan sesama calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kelungkung, saya merasa sangat bahagia dan antusias karena saya mendapatkan banyak sekali masukan dan juga pengalaman dari Bapak dan Ibu dalam menerapkan konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dan sejauh mana konsep-konsep tersebut bisa digunakan sebagai landasan dalam pembelajaran di abad 21 ini. Perasaan saya adalah sangat senang dan bersemangat. Adapun hal-hal yang menjadi catatan saya selama pembelajaran pada modul 1.1 adalah pembelajaran yang saya selama ini sudah lakukan belum mengakomodir kebutuhan peserta didik. Yang kedua, saya merasa bahwa pembelajaran saya sebelumnya belum berpusat pada siswa, strategi pembelajaran yang masih monoton, dan media yang masih belum menyenangkan. Saya juga merasa pembelajaran saya lebih banyak fokus pada intelijensi peserta didik atau penguasaan kognitifnya. Penguatan karakter pelajar Pancasila belum banyak saya lakukan. Lalu, dari pembelajaran modul 1.1, akhirnya muncul ide dan gagasan baru. Yakni yang pertama, saya akan menggunakan model pembelajaran project-based learning dengan pendekatan student-centered. Yang kedua, melakukan pembiasaan-pembiasaan sederhana untuk menguatkan karakter peserta didik saya. Yang ketiga, saya akan melakukan diagnosis minat dan bakat siswa serta menyusun kesepakatan kelas bersama-sama demi memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk mengemukakan pendapat. Hal ini juga bisa memberikan saya masukan tentang kebutuhan dan juga karakteristik siswa saya. Dan yang terakhir, setelah melakukan proses pembelajaran, saya akan melakukan refleksi dengan siswa dan diri saya sendiri untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran berikutnya. Catatan praktik baik yang sudah saya lakukan setelah pemahaman saya terhadap modul 1.1 mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya sudah berdiskusi dengan rekan sejawat yang lebih senior dan juga kepala sekolah. Saya percaya bahwa rekan-rekan senior saya sudah melakukan banyak model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kedua, saya merancang model pembelajaran dan pembiasaan-pembiasaan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, saya melakukan refleksi dan evaluasi dengan siswa, rekan sejawat, dan diri saya sendiri setelah pelaksanaan pembiasaan dan proses belajar mengajar itu terlaksana. Berikut adalah catatan praktik baik saya ketika menggunakan model pembelajaran project-based learning. Pada gambar, siswa saya bagi menjadi beberapa kelompok dan membuat proyek-proyek untuk mata pelajaran tertentu. Tidak hanya itu, mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain pun dikaitkan. Contohnya, pada proyek ini, anak-anak saya tugaskan untuk membuat puppet show. Proyek ini merupakan
implementasi pembelajaran seni wayang atau seni rupa dan bahasa Indonesia, yakni mendalami materi memahami karakter dari cerita Nusantara. Berikut adalah foto-foto di mana anak didik saya membuat proyek-proyek untuk mata pelajaran tertentu. Foto yang pertama adalah proyek puppet show untuk tagihan seni atau pembuatan wayang dan bahasa Indonesia atau untuk memahami karakter cerita Nusantara. Sedangkan proyek yang kedua merupakan proyek panggung bineka untuk tagihan pembelajaran IPAS tentang mengenali keragaman budaya di Indonesia. Pada proyek panggung bineka, anak-anak merasa sangat antusias dan senang karena pembelajaran mengenali keragaman budaya di Indonesia merupakan pelajaran yang cukup kompleks. Jadi, anak-anak merasa tertantang untuk mengenali keragaman budaya di Indonesia, khususnya daerah-daerah tertentu di Indonesia. Saya juga menggunakan model pembelajaran based learning pada P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada gambar tersebut, terlihat anak-anak membuat makanan tradisional sebagai salah satu kearifan lokal dalam P5. Dalam proses pembelajaran ini, saya juga melibatkan rekan guru yang lain. Kami berkolaborasi untuk melancarkan kegiatan praktek dari P5 ini. Pada gambar tersebut terlihat anak didik saya sedang membuat makanan tradisional sebagai salah satu kearifan lokal dalam P5. Pada gambar ini, 1 dari 5 kelompok membuat jajanan tradisional klepon. Pada gambar di samping, anak-anak mempraktekkan cara membuat jajan uli sebagai salah satu makanan tradisional di Bali. Lalu, pada gambar selanjutnya, anak-anak membuat pejati untuk menumbuhkan rasa kewirausahaan dan melihat peluang wirausaha bertepatan dengan persiapan Hari Saraswati. Pejati anak-anak dibeli oleh pihak sekolah sebagai sarana upacara Hari Raya Saraswati. Dalam menerapkan pembiasaan sederhana untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, saya juga melakukan beberapa aktivitas sebelum memulai pembelajaran, seperti contohnya ice breaking dan juga makan sayur dan buah bersama-sama. Makan sayur dan buah bersama-sama merupakan pembiasaan makan sayur dan buah di hari Rebo dalam rangka membentuk kebiasaan sehat anak-anak. Kemudian, pembiasaan berikutnya adalah ice breaking. Ice breaking merupakan pembiasaan sebelum mengawali kegiatan belajar yang dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi dan memecah ketegangan sebelum pembelajaran. Pada video tersebut, anak-anak diminta menyambung kalimat temannya dengan menggunakan kata terakhir pada kalimat temannya. Ice breaking ini saya berikan sebelum memulai mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak sudah mulai mempelajari kalimat efisien dan kosakata. Pembiasaan lain yang saya terapkan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila adalah kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Kebiasaan lain yang saya terapkan juga adalah stretching. Stretching merupakan pembiasaan sebelum mengawali kegiatan belajar yang dilakukan sesudah berdoa, yang merupakan salah satu giat menerapkan hidup sehat. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran agar sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga mendiagnosis minat dan bakat siswa dalam menyusun kesepakatan kelas bersama-sama. Berikut adalah contoh praktek nyata yang saya lakukan di kelas dalam menyusun kesepakatan kelas bersama. Hal pertama yang saya lakukan adalah meminta anak-anak menuliskan keadaan-keadaan yang membuat mereka merasa nyaman atau tidak nyaman ketika berada di dalam kelas. Lalu, berdasarkan apa yang mereka tulis, saya mengajak siswa bersama-sama menyusun aturan dan membuat keyakinan kelas. Berikut adalah contoh keyakinan kelas dan juga cerminan tindakan yang mengacu pada keyakinan kelas yang saya tuliskan pada Golden Rules.
Refleksi pelaksanaan praktik baik yang sudah saya lakukan berdasarkan pemahaman saya terhadap konsep pembelajaran atau pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah satu, siswa lebih merasa bersemangat belajar di kelas karena pembelajaran yang saya lakukan tidak monoton. Dua, siswa mulai menunjukkan karakter pelajar Pancasila. Contohnya saja ketika anak-anak belajar melalui grup diskusi, mereka sudah memahami bahwa grup diskusi adalah bentuk kerjasama di mana anak-anak memiliki tanggung jawab dan juga job description masing-masing. Dan yang terakhir, pembelajaran berjalan tentunya lebih menyenangkan. Berikut adalah testimoni dari siswa dan rekan guru. Halo semua, nama saya Nana. Saya dari kelas 4C. Selama belajar dengan Miss Rosa, saya diberikan proyek. Contohnya puppet show, panggung bineka, dan juga paduan suara. Saya sangat senang sekali dan juga sangat bersemangat. Tapi ada juga kendala, contohnya saat project puppet show, saya susah mengatur waktu bersama teman saya dan juga saya susah menggambar. Dan juga saat project panggung bineka, saya susah mencari bahan dan juga menyesuaikan waktu bersama teman sekelompok saya. Saat paduan suara, saya juga susah menghafalkan lagu dari Miss Rosa. Tapi, Miss Rosa membimbing saya agar saya bisa menyelesaikan proyek itu. Harapan saya kepada Miss Rosa itu adalah semoga saya bisa belajar seperti itu lagi. Terima kasih. Nama saya Ida Yuputu Laksmilandina. Saya mengajar di kelas 3B SD Negeri 1 Semarang Tengah. Saya merupakan rekan dari Bu Rosa yang mengajar di kelas 4C. Jadi ada beberapa hal pembiasaan sederhana yang saya lihat dari Miss Rosa. Yang pertama itu stretching setiap akan memulai pembelajaran setiap pagi. Kemudian yang kedua pohon jiwa. Dari hal-hal sederhana yang Miss Rosa lakukan tersebut sangat menginspirasi saya dan juga banyak memberikan manfaat untuk terkhususnya siswanya dan juga untuk rekan-rekan dari rekan-rekan guru dari Miss Rosa. Yang pertama, untuk stretching itu sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat menginspirasi untuk dapat menumbuhkan fokus siswa dan juga olahraga tipis-tipis sebelum siswa melakukan pembelajaran. Yang kedua, pohon jiwa. Yang saya lihat dari pohon jiwa yang Miss Rosa terapkan tersebut, yang pertama siswanya itu disuruh untuk membawa bibit tanaman atau tanaman yang kemudian akan dirawat di sekolah, dirawat selayaknya dia merawat diri dia sendiri, baik itu dengan cara disiram, kalau di dirinya dia sendiri diaplikasikan dengan meminum air, kemudian memberi pupuk, merawatnya setiap pagi, memberikan sinar matahari. Itu menurut saya sangat-sangat bagus sebagai cerminan dia bagaimana dia merawat diri dia sendiri, diaplikasikan ke tanaman tersebut. Jadi di tanaman hidup dia juga tumbuh sehat. Itu yang sangat-sangat membuat saya inspirasi. Mungkin hal itu akan saya terapkan juga di kelas saya. Stretching setiap pagi, kemudian pohon jiwa ini akan saya terapkan sedikit demi sedikit. Pertama dengan cara mengenalkan dulu tanaman, kemudian baru ke tahap merawat tanaman tersebut. Halo semua, nama saya Ida.
Baik, demikianlah aksi nyata yang sudah saya lakukan pada implementasi dari konsep modul di 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih.